Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Nugraha Satya Darmawan. Kebetulan saya sedang menjadi advokat atau pengacara ya. Saya juga seorang mediator. Alhamdulillah. Nah, sini saya ingin membahas tentang mediasi. Nah, kita sering mendengar ya Mediasi itu apa sih, gitu kan? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui atau klien saya, baik nasabah saya kan, kita harus tahu kan apa sih mediasi itu, gitu kan. Mediasi itu adalah penyelesaian sengketa atau konflik atau permasalahan gitu yang diselesaikannya itu secara mufakat atau secara duduk bersama gitu, dan ditengahi oleh seorang mediator gitu. Jadi ada tiga pihak nih, yang dua pihak itu pihak yang bersengketa atau pihak yang punya masalah, yang ketiganya yaitu pihak mediator gitu. Jadi harus ada mediator. Mediator itu apa? Mediator itu penengah yang netral, tidak memihak si A, tidak memihak si B, dia tuh netral gitu kan. Dan dia juga dilengkapi dengan sertifikat mediator gitu kan. Jadi memang dia itu mediator. Jadi ada sertifikatnya atau ada KTA-nya gitu. Kalau ini kan KTA pengacara. Nah, itu mediator ada juga nanti KTA-nya, kartu tanda anggota mediator, dan juga ada sertifikat, dan biasanya dia juga sudah mempunyai kantor mediator ya. Itu kebanyakan itu dari pengacara. Ada juga dari apa? Dari tokoh masyarakat itu bisa juga menjadi seorang mediator. Gitu kan. Nah, jadi mediasi di sini itu tadi ya, mediasi itu adalah penyelesaian masalah tidak secara hukum dulu, tapi dia diselesaikan secara duduk bersama dulu antara si pihak yang bersengketa tadi, pihak A dan pihak B. Kan namanya bersengketa itu kan, atau permasalahan itu pasti ada dua orang pihak dong, nggak mungkin ada satu orang pihak. Jadi pihak yang bersengketa atau yang punya masalah dan ditengahi oleh seorang mediator yang netral ya. Mediator itu tidak ini ya, tidak apa namanya, netral ya mediator itu ya. Jadi tidak menginikan ke salah satu pihak, tidak berat ke salah satu pihak. Jadi dia harus netral mediator itu gitu. Masalahnya apa nih? Misal permasalahannya dari segi waris, banyak kan, dari segi gunung gini, atau dari segi tanah, sengketa tanah, atau dari segi ya banyak lah ya, bisnis, perdagangan, penipuan, itu bisa diselesaikan secara mediasi dulu. Jadi tidak langsung ke ranah hukum, tidak langsung ke pengadilan, tidak langsung ke laporan pihak kepolisian gitu kan. Nah, mediator juga tidak sebatas di luar pengadilan aja. Di pengadilan juga ketika kita berperkara, ketika kita masuk berkas, itu pasti yang pertama dilakukan oleh hakim itu pasti disuruh dilakukannya mediasi terlebih dahulu, baru berkasnya dilanjutkan oleh hakim, sidangnya dilanjutkan gitu. Nah, siapa yang mediasi itu boleh dari hakim, boleh juga dari non hakim, mediator itu ya. Jadi yang tetap yang menengahnya itu adalah mediator gitu. Jadi bagi klien saya, bagi masyarakat, atau bagi teman-teman saya, subscriber saya, klien-klien saya yang nonton di video saya ini, jadi jangan langsung, kalau ada masalah itu jangan langsung ke pengadilan, karena selain biayanya lebih tinggi, itu juga menguras tenaga, pikiran ya, waktu banyak yang hilang seperti itu. Jadi diselesaikan dulu secara mediasi, dan mediasi itu ditengahi oleh seorang mediator. Silakan dicari mediator di tempat wilayah Anda. Biasanya ada ya, setiap wilayah itu ada. Jadi selain pengacara ada juga mediator, ada notaris gitu kan. Banyak ya, ada dokter. Jadi praktek itu banyak. Jadi ada praktek dokter, praktek notaris, praktek pengacara, praktek mediator, itu udah ada. Jadi setiap kota atau setiap wilayah itu sudah ada mediator. Jadi jangan langsung kita ada masalah dikit kita lapor, ada masalah dikit kita gugat ke pengadilan, enggak seperti itu. Nanti juga di pengadilan juga pasti diarahkan untuk mediasi terlebih dahulu gitu. Tapi
Kalau misal di mediasi tadi tidak membuahkan hasil, baru dilanjutkan ke tahap berikutnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman mungkin itu tadi ya mediasi yang bisa saya dapat sampaikan, sedikit informasi, bukan saya menggurui tapi saya berbagilah sedikit gitu ya ilmu yang saya pelajari gitu. Jadi setiap kita ada masalah itu tidak harus kita lanjutkan ke ranah hukum terlebih dahulu. Jadi kalau bisa kita selesaikan secara mediasi dengan pihak ketiga tadi, dengan ditengahi oleh seorang mediator. Nah, itu termasuk saya juga alhamdulillah sudah ikut pendidikan ya di mediator, yaitu di Puraka di Bogor ya. Alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan ini ya. Jadi Puraka itu Pusat Hukum dan Resolusi Konflik, dan kantor saya juga sudah buka, silakan. Kalau misal ada klien saya dan nasabah saya yang mempunyai masalah hukum, bisa kita tengahi lewat mediasi gitu ya. Jadi tidak harus ke pihak pengadilan dulu atau ke pihak kepolisian dulu ya. Kalau bisa kita mediasikan terlebih dahulu ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.